Ukuran penis seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama, namun operasi ini tidak bebas resiko, dan keputusan untuk melakukannya harus melalui pertimbangan yang matang. Banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai cara membesar penis, mulai dari penggunaan obat-obatan herbal hingga alat peregang. Tidak nyeri, cepat sembuh di rumah sunat Surabaya. Hai Sobat Sehat, selamat datang di Kitanpedia. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sering menimbulkan banyak pertanyaan, yaitu kondisi mikropenis. Apa itu mikropenis? Bagaimana penyebabnya? Dan bagaimana penanganannya? Yuk kita bahas sampai tuntas. Mikropenis adalah kondisi medis di mana ukuran penis secara signifikan lebih kecil dari rata-rata untuk usia dan tahap perkembangan seseorang. Biasanya kondisi ini terdeteksi sejak lahir atau di masa kanak-kanak. Jika panjang penis saat diregangkan berada di bawah persentil ketiga berdasarkan usia, maka seseorang dapat dikategorikan mengalami mikropenis. Standar ukuran penis pada anak-anak biasanya ditentukan melalui grafik pertumbuhan yang sesuai dengan tinggi dan berat badan. Ukuran penis seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama genetik dan hormon. Hormon testosteron memainkan peran utama dalam perkembangan organ reproduksi pria, termasuk penis, terutama pada saat masa pubertas. Selain testosteron, hormon lain seperti FSH dan LH juga berperan penting. Keseimbangan hormon-hormon ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi reproduksi yang normal. Penyebab mikropenis umumnya berkaitan dengan gangguan hormon selama perkembangan janin. Kekurangan hormon testosteron atau gangguan respon tubuh terhadap hormon ini dapat menyebabkan ukuran penis tidak berkembang secara normal. Selain itu, faktor genetik juga bisa berperan. Misalnya kondisi medis seperti sindrom Klinefelter atau defisiensi hormon pertumbuhan juga dapat menyebabkan mikropenis. Untuk mencegah mikropenis, penting bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatan selama kehamilan, memastikan asupan nutrisi yang cukup, dan menghindari paparan zat-zat yang dapat mengganggu keseimbangan hormon. Rutin pemeriksaan kehamilan dan berkonsultasi dengan dokter mengenai penggunaan obat-obatan selama kehamilan juga dapat membantu mencegah gangguan perkembangan pada janin. Untuk mendiagnosis mikropenis, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mengukur panjang penis. Jika ukurannya lebih kecil dari standar, biasanya dokter akan melakukan evaluasi hormonal untuk mengetahui penyebab pasti kondisi ini. Beberapa tes yang mungkin dilakukan termasuk tes darah untuk mengukur kadar hormon, serta analisis kromosom untuk melihat kemungkinan gangguan genetik. Jika diagnosis mikropenis diberikan pada usia dini, penanganannya bisa dilakukan melalui terapi hormon. Terapi hormon testosteron dengan dosis kecil bisa merangsang pertumbuhan penis, terutama jika diberikan pada masa kanak-kanak. Namun, perawatan ini harus dilakukan di bawah pengawasan dokter spesialis endokrinologi anak atau dokter andrologi untuk memastikan keamanannya. Pada orang dewasa, jika terapi hormon tidak efektif, prosedur bedah seperti faloplasti bisa menjadi pilihan. Namun, operasi ini tidak bebas resiko, dan keputusan untuk melakukannya harus melalui pertimbangan yang matang. Selain itu, dukungan psikologis sangat penting bagi mereka yang mengalami mikropenis untuk membantu mengatasi dampak emosional dan sosial yang mungkin terjadi. Banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai cara membesar penis, mulai dari penggunaan obat-obatan herbal hingga alat peregang. Perlu diingat, kebanyakan dari metode ini tidak terbukti efektif secara ilmiah dan malah bisa beresiko. Sebelum mencoba metode apapun, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu agar mendapatkan informasi yang tepat. Itu dia pembahasan kita mengenai mikropenis. Jangan lupa, jika ada pertanyaan atau kekhawatiran tentang kondisi ini, segera konsultasikan ke dokter. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari channel Dr. Go ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.